Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harapan tentunya, dan tentunya kalian pasti dalam suasana yang sangat happy, gembira, dan juga euforia karena tim nasional Indonesia baru saja berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pertama kali dalam sejarah. Jadi ini dapat dipastikan setelah Rizky Ridho dan kawan-kawan menjinakkan perlawanan dari Filipina 2-0 melalui gol tendangan dari jarak jauh dari Tom Haye di setengah jam permainan, dan kemudian dilengkapi oleh tandukan dari Rizky Ridho yang diiringi dengan selebrasinya ala Ronaldo ya, atau Siu. Jadi sebuah hari atau malam yang sangat menggembirakan, malam yang indah. Tanggal 11 Juni ini akan diingat ya, menjadi hari bersejarah bagi tim nasional kita. Dan tentunya seperti yang gue bilang, tinta emas sepak bola Indonesia tidak akan berhenti di sini. Dalam 1 tahun ke depan minimal kita akan dihadirkan sebuah panggung sejarah yang sangat luar biasa. Kita akan nanti memasuki grup terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana nanti di sana kita akan berhadapan dengan tim-tim raksasa, tim-tim kuat dari zona Asia yang sejauh ini sudah menempatkan atau mengirimkan 16 wakilnya yang sudah memastikan lolos, diantaranya Australia, Bahrain, China, Iran, Irak, Jepang, Yordan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Arab Emirat, dan juga Uzbekistan. 2 tim masih akan menunggu di hari-hari terakhir ini. Tapi juga kemungkinan Indonesia akan menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang akan melenggang ke putaran ketiga. Sekali lagi, Indonesia hampir pasti menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat gue berbicara memang Malaysia masih ada kans, tapi sangat kecil, karena memang mereka mengalahkan China Taipei dengan skor cukup besar 3-1 kalau tidak ada perubahan. Tapi tentunya dengan harapan Kyrgyzstan di partai lain harus kalah dengan skor yang cukup banyak. Jadi itu sangat kecil. Jadi, tapi kita tidak membicarakan klub lain ya. Saat ini, hari ini kita sedang bahagia karena ya, kerja keras dari ini dia, Sintayong, membuahkan hasil. Sejak dia mengisi tampuk ke pelatihan tim nasional kita, banyak lika-liku, kemudian juga roller coaster, bahkan juga ada tragedi Kanjuruhan ya. Rest in peace buat para korban tentunya. Tapi kemudian pelan tapi pasti, dengan juga kepemimpinan Pak Erick Thohir yang banyak melakukan terobosan melalui naturalisasi, ini membuahkan hasil yang luar biasa. Salah satunya tentunya dengan kontribusi para pemain naturalisasi. Tom Haye terutama, golnya di pertandingan kemarin itu sangat penting banget ya, karena kita menguasai hampir setengah jam permainan tapi gagal menciptakan peluang emas sama sekali. Sebelum akhirnya, kalau kita lihat ya, inilah kelebihan dari pemain-pemain yang merumput di Eropa. Mereka kemudian langsung instingnya berpikir dengan cepat, mulai melakukan percobaan tembakan dari kotak penalti. Tom Haye pertama yang mencoba, kemudian juga Justin Hapner ada mengikuti ya, walaupun masih melayang. Tapi kemudian breakthrough ini atau blokade mental ini berhasil dibongkar oleh tim Haye. Jadi ada kemampuan skill individu, tapi juga ada mentality untuk berani membongkar, mengambil keputusan. Ini yang memang harus dipelajari dari pemain-pemain katakanlah lokal kita. Nah, walaupun demikian tentunya kita juga berharap, berdoa kepada pemain Filipina yang di akhir pertandingan itu bertabrakan dengan Hernando Ari saat berebut bola ya. Keadaan memang langsung tegang ya. Tentunya kita juga jangan melupakan, sekali lagi pertandingan ini hanya sepak bola, jangan sampai kita terlalu terbawa emosi. Tentunya juga gue memberikan apresiasi buat penonton kita yang semakin dewasa, yang tadi ketika bahkan juga pemain, jadi ketika ada pemain Filipina tersebut cedera, kemudian para pemain Indonesia dan juga Filipina mengelilingi. Ini mengingatkan gue dengan pertandingan antara Finlandia dan Denmark kalau nggak salah ya. Iya betul ya, ketika saat itu Christian Eriksen mengalami masalah, tapi kemudian para pemain mengelilingi untuk memberikan perlindungan dari exposure, dan bahkan juga ada bendera Finland yang dibantu diberikan untuk menutupi ya kondisi Christian Eriksen saat itu saat dibawa keluar. Dan akhirnya satu stadion itu saling memberikan dukungan. Jadi respect buat kalian semua. Pelan-pelan kita saling mengingatkan, gak usah merasa paling dewasa dan seterusnya. Dan juga tadi saat lagu kebangsaan ini gue juga sekali lagi respect ya, pelan-pelan ketika lagu kebangsaan Filipina atau lawan atau musuh ya, bukan musuh tapi oposisi, itu ada yang sempat mau menyoraki, tapi kemudian semua sadar dan bahkan mengingatkan, dan akhirnya kita memberikan respect, tepuk tangan. Ini nice banget. Jadi malam ini yang menang bukan hanya tim nasional, tapi juga kalian penonton sepak bola Indonesia. Kalau usah ada lagi beda-bedakan menonton, homo, perempuan, pokoknya
Pokoknya kalau lu warga negara Indonesia, lu datang ke Stadion Senayan memberikan dukungan, kita semua sama. Oke. Nah, untuk nanti di putaran ketiga tentunya seperti biasa channel Bung Harpa ini spesialisnya kayaknya di luar negeri ya. Bukan sombong atau bagaimana, tapi memang takdirnya seperti itu. Kalau tadi gua nonton di zona 10 sebagai penonton, dan nanti tanggal 27 itu drawing atau undian putaran ketiga Piala Dunia itu akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, di kantor AFC di Kuala Lumpur, tapi bukan di kantor ya, tapi di Hotel Mandarin Oriental. Dan seperti biasa channel Bung Harpa akan terbang langsung ke sana dan langsung menghadiri undian tersebut. Kita akan lihat ya, kita akan skrup dengan siapa, karena kalau dilihat dari ranking FIFA ya, saat ini kemungkinan saat ini memang kita masih 135, masih melorot karena kemarin kita kalah dari Irak. Tapi karena kita menang lagi dari Filipina, jadi kita rankingnya harusnya 133, jadi menanjak lagi satu strip dibandingkan ketika sebelumnya kan kita 134, kalau dari Irak 135, tapi kemudian karena kita menang dari Filipina, kita jadi 133 lagi ya. Jadi Malaysia memang menang dari China Taipei, tapi karena China Taipei poinnya rendah, jadi mereka tetap di 134. Jadi intinya kita peringkatnya lebih baik. Tapi kalau kita lihat dari 16 tim yang sejauh ini sudah memastikan lolos ke putaran ketiga, ini rata-rata peringkatnya di atas kita semua ya. Australia, Iran, Irak, Saudi Arabia, Korea Selatan, Jepang, itu rata-rata di atas. Jadi kita pasti masuk seeding yang paling bawah. But that's okay. Ya, kalau kita ingat ekspektasi kita mungkin 1-2 tahun sebelumnya, itu kita tidak akan menyangka ada di sini. Ya, boro-boro kita menghadapi Filipina aja di putaran pertama aja kita hanya bisa bermain imbang. Ya, tapi kemudian tim ini berkembang, istilahnya berbuah manis dan mulai mendapatkan hasilnya. Di Piala Asia Senior kemarin kita bisa lolos ke babak 16 besar walaupun dibantai Australia. Di U23 kemarin juga yang diisi setengah pemain nasional kita juga berhasil melaju jauh sampai semifinal, mengalahkan Korea Selatan, Yordania, dan juga Australia. Dan kali ini kita dengan mudah menjinakkan Filipina dan kemudian juga mendapatkan tiket ke putaran ketiga, yang gua harapkan nanti siapapun lawannya di babak grup, apakah kita akan termasuk di grup A, grup B, grup C, nanti di putaran ketiga itu tidak ada masalah. Karena berkali-kali gue mengatakan nanti kita akan terbentang 10 pertandingan yang berkualitas dan juga kompetitif. Ya, entah kita bertemu Jepang, Korea Selatan, Arab, Qatar, Iran, atau mungkin Uzbekistan, Kirgistan, yang lain-lainnya. Ini tentunya rankingnya hampir semua di atas kita. Jadi kita punya 10 pertandingan berkualitas tanpa kita harus bayar. Dan ini adalah competitiveness game. Beda kalau kita menghadapi tim bagus seperti Belgia, Brasil, kita undang sebagai friendly match, pasti mereka juga nggak terlalu serius. Secara natural mereka tidak punya competitiveness level yang natural atau yang alamiah. Tapi ini nanti kita akan berhadapan dengan tim-tim Asia yang bagus dan juga mereka ingin untuk menang. Nah, di sini nanti pemain-pemain kita, Justin Hubner, kemudian juga yang tadi kartu kuning yang sebenarnya nggak perlu, kemudian juga mungkin Pratama Arhan, Ivar Jenner, dan lain-lain semuanya yang usianya masih relatif muda, itu semakin ditempa mentalnya. Jadi tidak lagi mereka harus digendong oleh 1-2 pemain seperti Tom Hai dan Jay Itses yang memang sudahlah. Kalau itu memang mereka sudah lepas landas, skill dan juga pengalamannya, bahkan medannya pun sudah nanti akan di Serie A dan juga kemungkinan di Eredivisie. Tapi pemain-pemain yang masih setengah matang, yang masih mentalnya agak sedikit goyang-goyang, nanti dengan menghadapi 10 pertandingan berkualitas ini waduh, ini masa depan tim nasional kita sangat luar biasa cerah. Jadi gua benar-benar senang banget dan juga respect dengan Sintayong, dengan Pak Erick Thohir, dengan penonton tadi yang semakin dewasa, dan kita lihat buah dari kesabaran, buah dari kita kebesaran hati, ternyata ya hasilnya seperti ini. Tapi tentu saja kita tidak berpuas diri. Siapa tahu nanti kita bisa melangkah jauh. Biarkan, seperti kata pepatah, biarkan air mengalir dari gunung sampai nanti di mana end up-nya ya. Ya pasti kalian mulai sekarang harus menabung sebanyak mungkin. Siapa tahu nanti kalian harus away ke Qatar, mungkin ke Jepang, atau mungkin nggak tahu kemana. Karena sayang, ini kesempatan untuk kita bisa away spiritual journey kalau bahasa gue ya, untuk mendukung tim nasional kita juga sambil jalan-jalan, dan itu rasanya nanti akan lebih luar biasa. Tentunya juga kita akan punya 5 pertandingan home di putaran ketiga nanti menghadapi tim-tim raksasa dari Asia. Luar biasa, level kita sudah semakin bertambah, dan tapi kita tidak boleh berpuas. Penonton juga berbenah. Jadi Sintayong sudah berbenah, Pak Erick Thohir juga berbenah, kita juga harus berbenah. Dan sekali lagi gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua pendukung tim nasional Indonesia. Tadi 64.000 yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Jadi nambah sekitar 4.000-5.000 dibandingkan sebelumnya ya. Sebelumnya tuh 60 ribuan, sekarang 60.000 pas, sekarang 64.000. Oke, gitu ya. Dan terakhir juga gue tutup, semoga pemain Filipina tadi gue nggak tahu namanya siapa, supaya dia cepat lekas sembuh
dan ya sepak bola hanya rivalitas 90 menit. Jadi sejarah sekali lagi sudah diciptakan oleh pasukan Sintayong. Semoga ada lagi sejarah-sejarah lain setelah banyak sejarah yang sudah tercipta sebelum ini ya, mulai dari lolos Piala Asia, Piala Asia U23, kemudian juga di U20 kita juga mencetak rekor. Jadi banyak sekali rekor yang kita ciptakan dengan di bawah kepemimpinan dari Sintayong. Oh, satu lagi, dengan keberhasilan ini otomatis kita juga masuk ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi tanpa kualifikasi. Jadi luar biasa. Jadi mungkin gua nggak tahu bikin judulnya apa. Mungkin tsunami sejarah. Nah, itu mungkin saja judul yang akan gua bikin di video gua kali ini. Ya, sekali lagi selamat dan hidup Timnas, hidup Timnas.